Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Disya Agistiharah, NIM 20171020095 dari kelas 1 KPIB. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu komunikasi kelompok dan organisasi. Apa itu komunikasi kelompok? Komunikasi kelompok ialah interaksi tatap muka antara dua individu atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, kenapa sih ada kata tujuan yang sama? Dalam hal ini, manusia cenderung mencari hal yang sama. Oleh karena itu, manusia memiliki tujuan yang sama, kemudian manusia berkumpul dan membentuk kelompok. Contohnya nih, misalnya kita dengan keluarga akan pergi ke suatu daerah nih. Di sana kita membentuk kelompok, kayak ini keluarga kita. Di sana kita membentuk kelompok dan di sana kita akan terjadi sebuah komunikasi kelompok. Nah, di dalam komunikasi kelompok ini ada beberapa fungsi. Yang pertama, hubungan sosial, kedua, pendidikan, ketiga, persuasif, keempat, problem solving, dan yang kelima, decision making. Nah, di dalam hubungan sosial ini apa sih hubungan sosial itu? Hubungan sosial itu adalah interaksi sosial antara satu individu dengan individu lainnya. Nah, di dalam kelompok ini kita pasti akan melakukan hubungan sosial. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita pasti melakukan hubungan sosial karena kita sebagai makhluk sosial memang tidak bisa dihindari. Nah, di dalam komunikasi kelompok ini juga ada tipe-tipe kelompok. Nah, apa sih tipe-tipe kelompok itu? Yang pertama ada primer, sekunder, formal, dan informal. Tipe yang pertama adalah primer. Wah, dari namanya saja sudah primer ya, berarti yang utama atau yang pertama. Di sini yakni kita berkomunikasi kelompok dengan orang-orang yang paling dekat dengan kita, misalkan keluarga atau sahabat. Nah, yang kedua yakni tipe sekunder, yakni bukan tipe yang utama, bukan komunikasi kelompok kita yang utama. Misalkan kita berkomunikasi dengan rekan kerja atau kita berkomunikasi dengan rekan kampus seperti itu. Nah, di antara dua tipe komunikasi ini kita bisa menentukan sendiri nih. Kita bisa menentukan mana tipe primer kita dan mana tipe sekunder kita. Misalkan keluarga itu menjadi tipe bukan primer kita tapi tipe sekunder kita. Nah, itu tidak masalah. Jadi tergantung kita menentukan mana yang akan menjadi tipe primer kita yang utama dan mana tipe yang sekunder kita yang kedua. Kemudian ada tipe formal dan informal. Semakin kecil kelompok, maka semakin bersifat atau cenderung ke informal. Nah, jadi semakin kelompok kita kecil, misalkan sahabat dekat ya, contohnya sahabat dekat, kita tidak bisa menentukan sahabat kita yang ini ketua, yang ini bawahan atau atasan, kita tidak bisa. Tentu saja itu menjadikan komunikasi kita informal, lebih akrab, lebih dekat seperti itu. Semakin besar, semakin luas suatu kelompok, maka akan cenderung semakin formal. Jadi semakin luas kelompok kita akan cenderung semakin formal. Nah, sekarang apa sih komunikasi organisasi itu? Karena di dalam komunikasi organisasi ini ada pemimpinnya, ada bawahannya, ada strukturnya. Nah, struktur ini struktur yang sudah disepakati oleh semua anggota. Di dalam komunikasi organisasi ini ada jaringan komunikasi organisasi. Nah, di sini berjalan jaringan yaitu vertikal dan horizontal. Yang pertama vertikal, seperti pada gambar sudah terlihat bahwa dari komunikasi dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Jaringan komunikasi ini lebih sangat formal ya, lebih formal karena ada
yang lebih didominankan daripada yang lain, seperti misalnya ada ketua, ada yang dituakan, ada komunikasi antara bawahan dengan atasan atau sebaliknya atasan dengan bawahan, seperti itu. Kemudian ada jaringan komunikasi horizontal. Di sini horizontal itu sejajar ya, berarti kita individu berkomunikasi dengan yang sejajar dengan kita. Di dalam komunikasi organisasi ini ada beberapa fungsi. Yang pertama, informatif, regulatif, persuasif, dan integratif. Nah, yang pertama adalah fungsi informatif. Contohnya di fungsi informatif ini, orang-orang dalam tataran manajemen membutuhkan informasi untuk membuat sebuah kebijakan di dalam organisasi atau mengatasi konflik di dalam sebuah organisasi. Yang kedua adalah fungsi regulatif. Nah, fungsi regulatif ini ialah yang berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berada di dalam organisasi. Nah, yang ketiga ada fungsi persuasif. Fungsi persuasif ini adalah proses komunikasi yang mempengaruhi pemilihan atau pendapat orang lain agar bisa menyesuaikan pendapatnya dengan komunikator atau dengan pembicara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.